Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Ruang Inspirasi. Kali ini kita akan bahas suatu metode dalam penelitian kajian kesastraan, yakni metode dan teknik penelitian sastra. Dalam podcast yang sederhana ini kita akan coba membahas mengenai kira-kira apa saja metode dan teknik penelitian yang bisa kita gunakan dalam penelitian sastra. Jadi sebelum saya lanjut, silahkan di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini sehingga dapat manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa hidupkan lonceng serta share kepada rekan-rekannya sehingga metode podcast yang berisi metode ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Pengetahuan mengenai metode dan teknik penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Tanpa metode dan teknik penelitian yang tepat, tentu hasil yang diharapkan juga tidak akan kuat secara ilmiah. Metode dan teknik penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dia merupakan satu cara atau strategi dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian, kita mengenal ada penelitian filologi, ada penelitian sastra bandingan, ada sosiologi sastra, ada psikologi sastra, ada hermeneutika, strukturalisme, antropologi sastra, resepsi sastra, dan lain sebagainya. Dan dari banyaknya jenis itu, tentunya mereka mempunyai memiliki metode dan teknik yang berbeda pula. Pertanyaan yang mendasar terkait dengan metode dan teknik adalah apa perbedaan di antara keduanya? Dahulu, semasa saya kuliah S1, metode yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya adalah metode deskriptif dengan teknik studi pustaka. Namun, apakah hanya itu saja metode dan teknik dalam penelitian sastra? Secara sederhana, metode penelitian itu ada dua metode yang besar, yakni metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan-pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu pengetahuan alam dan kini digunakan secara luas dalam penelitian ilmu sosial. Metode-metode kuantitatif merupakan metode-metode yang didasarkan pada informasi numerik atau kuantitas-kuantitas dan biasanya diasosiasikan dengan analisis statistik. Dalam kajian media kebudayaan, metode kuantitatif lazim diasosiasikan dengan kajian komunikasi massa yang berasal dari Amerika. Dalam kajian-kajian media dan kebudayaan yang termasuk metode kuantitatif adalah analisis isi, penelitian survei, dan beberapa jenis penelitian arsip. Penelitian kualitatif adalah nama yang diberikan bagi paradigma penelitian yang terutama berkepentingan dengan makna dan penafsiran. Metode ini merupakan khas ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora dan banyak di antaranya seperti analisis naratif, analisis genre telah dikembangkan untuk kajian kesastraan. Pendekatan-pendekatan penafsiran diturunkan dari kajian-kajian sastra dan hermeneutika, serta berkepentingan dengan evaluasi krisis terhadap suatu teks. Maka dari hal itu dapat kita lihat perbedaan sederhana di antara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, kuantitatif itu penelitiannya itu berkepentingan pada angka-angka, sedangkan kualitatif dia berkepentingan itu dengan makna. Kuantitatif berakar dalam ilmu sosial, sedangkan kualitatif berakar dari ilmu-ilmu kemanusiaan. Kuantitatif epistemologinya adalah positivis empiris, sedangkan kualitatif adalah humanis interpretatif. Kuantitatif merupakan kekhasan dari komunikasi massa, kualitatif kekhasannya dari kajian-kajian kebudayaan. Kuantitatif metode akarnya merupakan suatu bentuk survei, sedangkan kualitatif metode akarnya adalah hermeneutika. Sehingga dapat kita lihat ada beberapa bentuk metode-metode secara umum yang bisa kita gunakan, yakni apakah nanti kita menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif, dan hal itu sesuai dengan penelitian apa yang akan kita lakukan. Dalam metode penelitian sastra ada banyak
ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Metode-metode itu sesuai dengan objek-objek yang akan dianalisis. Pada podcast pada tahap pertama ini, saya akan coba menerangkan beberapa metode terlebih dahulu, sehingga pada pertemuan berikutnya atau pada podcast berikutnya, kita dapat menjabarkan kembali kira-kira seperti apa metode penelitian sastra selanjutnya. Nah, yang pertama adalah metode analisis isi. Analisis isi ini berhubungan dengan perhitungan fenomena di dalam teks. Analisis isi termasuk bagian dari metode kuantitatif, karena melibatkan perhitungan dan penjumlahan fenomena. Namun dapat juga digunakan untuk mendukung kajian-kajian mengenai sesuatu yang sifatnya lebih kualitatif. Analisis ini adalah sebuah metode simbolik karena digunakan untuk meneliti materi atau teks yang bersifat simbolik. Dalam melaksanakan analisis isi, terdapat banyak pekerjaan interpretatif yang harus dilakukan, yang bersandar pada pengetahuan peneliti mengenai teks yang sedang diteliti. Analisis isi memungkinkan kita untuk menghasilkan fakta-fakta dan angka-angka yang dapat digunakan sebagai bukti argumen kita. Kita bisa menghitung jumlah kisah, jumlah cerita, atau kejadian-kejadian yang disebutkan dalam subjek tertentu. Analisis ini bersifat fleksibel, kreatif, dan mudah dilaksanakan oleh seorang peneliti pemula. Teknik yang bisa digunakan yang pertama itu adalah menyusun hipotesis. Kemudian teknik berikutnya, teknik membaca, kemudian mendefinisikan objek, mendefinisikan kategori, membuat sebuah lembar coding atau lembar data untuk merekam sebuah temuan, kemudian menguji kategori tadi, mengumpulkan data, menjumlahkan temuan, menafsirkan data, menghubungkan kembali dengan pertanyaan, kemudian menampilkan temuan, menganalisis dan membahas, kemudian menjumlahkan persentase dan mengkombinasikan analisis isi dengan metode-metode lain. Sehingga dari hal itu dapat kita ketahui bahwasanya analisis ini adalah satu teknik penelitian yang memang dibuat untuk memunculkan inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih. Datanya dapat memperhatikan konteksnya. Nah, jadi untuk menguatkan data tersebut, dia dapat dibuktikan dengan konteks dari data tersebut. Dalam melakukan analisis isi, minat dan pengetahuan peneliti merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian dari hal itu dapat kita simpulkan bahwasanya menempatkan data dalam konteks dalam analisis isi merupakan suatu bentuk kombinasi-kombinasi yang memang mendeskripsikan suatu bentuk penafsiran, pernyataan, atau bisa juga suatu bentuk klasifikasi sebuah tanda yang memang dapat dilihat berdasarkan tanda menurut maknanya, penggambaran, penafsiran dan pernyataan sesuai dengan apa yang ingin diungkapkan dalam objek tersebut. Sehingga jika kita menggunakan metode analisis isi, maka kita akan berupaya untuk menafsirkan apa-apa saja yang nanti akan kita susun dan apa kita uji, dan menampilkan jumlah serta persentase dari temuan penelitian kita. Selanjutnya, metode yang bisa kita gunakan dalam penelitian berikutnya adalah metode semiotika. Secara istilah atau secara harfiah, semiotika ini berarti tentang ilmu tentang tanda. Semiotika ini bermanfaat pada saat kita ingin menganalisis makna teks. Semiotika semulanya diturunkan sesuai dari karya de Saussure yang berjudul Course of General Linguistics. Saussure merasa yakin bahwa semiotika dapat digunakan untuk menganalisis sejumlah besar sistem tanda. Barthes kemudian mengembangkan gagasan Saussure itu menjadi lebih luas lagi. Semiotika adalah salah satu metode yang paling interpretatif dalam menganalisis teks, dan keberhasilan maupun kegagalannya sebagai sebuah metode itu bergantung pada baik tidaknya peneliti dalam mengartikulasi masalah yang mereka teliti. Teknik-teknik yang biasa digunakan dalam semiotika, yang pertama definisikan objek analisis, mengumpulkan data sesuai dengan apa yang ingin diungkapkan, menjelaskan teks sesuai dengan data yang sudah didapatkan, kemudian menafsirkan dari makna tersebut
tapi menafsirkannya itu bukan hanya menafsirkan suatu bentuk makna secara standar saja, tapi lebih dalam lagi. Kemudian menjelaskan kode-kode kultural, kemudian membuat generalisasi dari apa yang sudah kita jelaskan tadi, kemudian membuat kesimpulan, dan terakhir mengkombinasikan semiotika dengan metode analisis lainnya. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas dalam podcast ada ruang inspirasi pada tahap metode dan teknik pelintas sastra yang paling pertama ini adalah analisis naratif. Analisis naratif ini berarti kita berusaha untuk mengambil keseluruhan teks sebagai objek yang dianalisis. Kita berfokus pada struktur atau kisah suatu narasi. Analisis naratif adalah sebuah metode yang kita gunakan untuk menganalisis teks, sehingga dari hal itu kita dituntut untuk cermat dalam memahami sebuah teks yang akan kita lakukan sebuah penelitiannya. Dan biasanya kita dituntut juga nanti untuk menemukan suatu bentuk hipotesis dari ideologi dalam sebuah karya sastra tersebut. Teknik yang biasa kita gunakan dalam analisis naratif, yang pertama memilih teks dengan cermat, mengakrabi teks tersebut dengan membacanya berulang-ulang kali, mendefinisikan hipotesis, menuliskan kerangka alur seperti tergambar di dalam teks, menggunakan garis besar alur dan menuangkan kisahnya secara kronologis, mengidentifikasi keseimbangan pada awal dan akhir teks, mendefinisikan karakter sesuai dengan fungsi mereka di dalam alur, dan mengaitkan temuan-temuan dengan hipotesis yang sudah kita siapkan. Jadi dari 3 metode yang sudah kita bahas kali ini, tentunya dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya metode analisis itu, objek-objek analisisnya adalah seberapa banyak sesuatu itu terjadi dalam sebuah rangkaian teks. Sedangkan metode semiotika, objek-objek yang dianalisis itu adalah makna sebuah teks atau sebuah rangkaian teks. Sedangkan metode analisis naratif, objek-objek analisisnya adalah struktur naratif dalam sebuah teks atau sebuah rangkaian teks. Dan teknik-tekniknya itu disesuaikan dengan bagaimana penjabaran dari objek yang akan kita teliti, seperti itu. Demikianlah metode penelitian sastra pada tahap metode pengumpulan data dan cara analisisnya, sehingga pada bagian pertama ini setidaknya analisis semiotika dan analisis naratif dapat kita pahami secara baik. Tunggu podcast saya berikutnya, atau silahkan cek pada tautan di sebelah. Saya Wahyu DRM, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.